Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun, sehat sedaya? Nah, baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kurban. Maka kata Al-Alamah Ibnul Mu'allaqin rahimahullah mengatakan, yang dinamakan dengan udhiyah atau kurban, hiya ma tudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'idi wa yaumat tasyriq. Udhiyah, kata Ibnul Mulaqqin rahimahullah, adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Unta, sapi, kambing, dan domba yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Nah, itu hari penyembelihan boleh. Jadi kalau di sini hari Idul Adhanya itu di tanggal 10 Dzul Hijjah dan sah disembelih setelah orang itu menunaikan sholat Idul Adha. Berarti kalau orang itu menyembelih di tanggal 9 Dzul Hijjah dinamakan udhiyah tidak? Tidak. Kalau disembelih di tanggal 10 termasuk korban apa mboten? Korban. Kalau disembelih tanggal 11 masuk. Tanggal 12, 13 masuk, masih sah di sana. Ya. Maka sebagian kaum muslimin itu yang korbannya yang banyak, mungkin ratusan, mungkin puluhan, itu sehari yang nggak mungkin nutup disembelih. Ya, maka sebagian mereka yang nyembelih di tanggal 10, kadang 11, 12, 13. Batasnya nanti sampai tenggelamnya matahari. Begitu tetap sah disebut dengan kurban atau udhiyah, dan kurban. Maka bagaimana agar korban yang kita lakukan ini berpahala? Yang pertama, meniatkan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas, meniatkan menyembelih hewan kurban itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Harus ditata dulu hati kita. Kalau kita mau menyiapkan korban, hewan korban, ditata dulu hati kita. Ditata kita itu korban tidak lain hanya untuk meniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, hewan kurban itu harus berasal dari bahimatul an'am, yakni
unta, sapi, kambing dan domba. Jadi kalau dia korbannya itu ayam, termasuk korban di Idul Adha mboten? Tidak. Tapi disembelih di hari itu boleh napa mboten? Boleh. Nah, tinggi ngingoni sing boleh. Tapi kalau dia disebut dengan udhiyah atau korban ya tidak bisa. Dari bahimatul an'am, unta, sapi, kambing dan domba. Yang ketiga, hewan itu sudah cukup umur untuk dikorbankan. Harus cukup umur. Nah, umur untuk unta itu 5 tahun. Umur untuk sapi itu berapa tahun? 2 tahun. Umur untuk kambing itu 1 tahun. Maka ada khusus untuk domba, kambing dan domba niku berbeda. Kambing ya kambing seperti kambing Jawa itu. Jadi bulunya tidak kriwil-kriwil. Kalau domba itu bulunya kriwil-kriwil, berintik. Ngoten nggih, sing ahli perkambingan. Sejenisnya, entah itu domba, entah itu kibas, sejenisnya kalau kriwil-kriwil seperti domba itu jenisnya dan sebagainya, ya dia termasuk domba. Kalau kambing ya jenis kambing seperti kambing Jawa itu yang rambutnya lurus-lurus. Atau sejenisnya, etawa, kambing randu, kambing nomleh, wah jenisnya kuatah. Kalau khusus domba, ini Rasulullah SAW membolehkan umur 6 bulan. Boleh kalau khusus domba. Kalau kambing dia harus 1 tahun. Harus cukup umur. Dan cukup umur ini biasanya ditandai dengan poel. Biasanya seperti itu. Syarat pertama tadi apa? Niatnya harus ikhlas karena Allah. Yang 2 harus dari bahimatul an'am, binatang ternak. Yang ketiga cukup umurnya. Ini nanti hikmah-hikmahnya banyak sekali hikmahnya. Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan unta itu 5 tahun? Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan sapi 2 tahun? Mengapa kambing itu 1 tahun? Mengapa domba itu 1 tahun? Dan boleh 6 bulan? Nah, itu ada hikmahnya nanti. Nanti hikmahnya itu yang tahu masalahnya ini persatean. Nah, tukang bakul sate ngerti. Tok daging ini ngene piye? Gene enak piye? Nah, tahu. Keempat, ini syarat yang terakhir. Kalau hewan korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hewannya tidak cacat. Tidak cacat. Cacat yang disepakati oleh para ulama dan disampaikan oleh Rasulullah SAW ada 4 cacat yang tidak boleh. Yang pertama, buta sebelah matanya, jelas butanya. Jadi bukan belen, tapi buta. Ini sepakat para ulama dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Kemudian sakit yang parah, ini yang nggak boleh. Ya. Tak korban gue sapiku, lah ngopo? Loro, nah, jangan. Boleh karena sakit parah. Yang ketiga, yang pincang. Ya, hewan yang pincang sampai hewan ini tidak bisa menututi temannya, menututi koncone serkoso pincangnya ini, dan jelas pincangnya. Nah, yang keempat, yang sangat kurus, longlet, balung karo kulit. Nah, ini enggak boleh. Nah, inilah 4 cacat yang disepakati oleh para ulama yang digunakan untuk korban tidak sah. 4 ini. Yang lainnya seperti kuping bolong, kuping ditindik,
apa namanya, jenis apa, sungu, kornen ini sungu yang patah, nah, ini diperselisihkan nanti, yang majer dan sebagainya, nah, yang sebagainya itu, nah itu kalau 4 ini sudah sepakat, yang lainnya itu masih dalam pembicaraan para ulama, masih ada perselisihan. Yang sepakat 4 ini, buta 1, buta 2 tambah raoleh, pincang 1 nggak boleh, pincang 4 sisan nggak boleh, apalagi sakit parah nggak boleh, apalagi sudah sentik armati korban nggak boleh. Kemudian yang kurus saja nggak boleh, apalagi longlet, balong kulit tidak bersumsum, saking apa namanya, ada ndak ya sapi kambing yang longlet itu perkambingan enten mboten Pak Mul? Kambing yang longlet itu ada ndak? Ada. Banyak toh. Berarti hitungannya onderdil jero itu rusak ya, maksudnya organnya dalam. Itu yang tidak boleh. Nah, 4 ini ya. 4 syarat tadi apa? Ikhlas karena Allah, dari bahimatul an'am, cukup umur, tidak cacat. Yang disepakati cacat 4 tadi. Nah, kalau kita cari kambing, sapi, buta ndak? Atau buta dua-duanya ndak? Kurus tidak? Pincang tidak? Dan sebagainya. Sakit tidak? Perhatikan. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yudhi, beliau ini berkorban, berkorban dengan bikabsaini amlahaini, 2 ekor domba yang dominan, 2 ekor domba, akroinaini amlahaini, bikabsaini 2 ekor domba, amlahaini yang dominan berbulu putih, akroinaini yang punya tanduk, 2 tanduk, wa yusammi, beliau mengucapkan bismillah, wa yukabbir, dan bertakbir, Allahu Akbar, wa yudha'u rijlahu ala sifahihima, dan Rasulullah SAW meletakkan kaki beliau di pangkal leher hewan tersebut. Wa fil lafzi, dan di lafaz yang lain, dabahuma biyadaihi, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih, sepakati atasnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fil lafzi, dan dalam suatu lafaz diriwayatkan yang lainnya, saminaini, 2 ekor kambing yang gemuk, wali abi awana fi sahihi saminaini bimuthalasatin badalasin, 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf sa, samin, bukan samin, tapi samin, artinya yang mahal, bukan sin ya di situ. Wa fil lafdzil Muslim, dan di lafaz Imam Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar, bismillah dan dengan nama Allah yang maha besar. Nah, maka hadis ini salah satu bimbingan dari Rasulullah SAW. Ini bimbingan Rasulullah SAW ya, bukan oto-otoku dewe, bukan. Nah, oto-otoku dewe mang gua mawon. Nah, tapi ini bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, hewan yang paling utama, yang paling baik, afdol, itu hewan yang bertanduk. Nah, boleh. Dan ini yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkorban dengan hewan yang
tanduk. Bahkan Rasulullah SAW itu korban dengan 2 kambing. Maka para ulama mengatakan, seperti Imam As-Sun'ani mengatakan, wastahabbal ulama tadhiyatal bil aqrani lihadal hadis. Para ulama menyukai berkorban. Artinya di sini cuma fadilah, keutamaan saja. Ya, menyukai berkorban dengan hewan yang bertanduk. Nah, dikatakan ulama yang lain, idza kanat udhiyatu laha qurunun fahadha afdal. Jika hewan kurban itu memiliki tanduk, maka itu lebih utama. Nah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'al ulama ala jawazi tadhiyati bil ajamil ladzi lam yukhlaq lahu qarnani wahtalafu fil maksurah qarnin fajawazaha Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur. Ulama sepakat bahwa boleh, ulama ini ya, bukan saya, ulama sepakat bahwa boleh berkorban dengan al-ajam, yaitu hewan yang belum bertanduk. Nah, tapi ulama berbeda pendapat apakah boleh berkorban dengan hewan yang tanduknya patah. Jadi para ulama itu sepakat bolehnya berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk. Yang diperselisihkan ulama itu hewan yang tanduknya itu patah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa jumhur mengatakan jawazaha. Ya. Beliau itu berpendapat boleh. Jadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mayoritas ulama membolehkan berkorban dengan hewan yang tanduknya patah, boleh. Patah aja boleh, apalagi bertindik. Antar dia sapi ditindik itu untuk sebagai tanda, itu boleh, sah. Itu yang pertama, bertanduk. Kalau cari hewan bertanduk itu lebih bagus. Kalau tidak ada, ya tidak masalah, tidak bertanduk. Tanduknya patah, ya kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan. Yang kedua, tadi bertanduk. Jika memungkinkan, pilih hewan kurban yang gemuk dan tampak menarik. Jadi golek sing hewan itu gemuk dan menarik, lemu ginuk-ginuk, maka boleh, itu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Boleh ndak korban dengan sapi betina? Boleh. Ya, boleh. Kalau jantan lebih baik, betina boleh, jantan lebih baik, lebih utama. Ya. Tuh. Maka memang al-asahu afdilatun dzukuri ala inatsin fi dhoha, kata Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Bakar. Pendapat yang paling tepat, berkorban dengan hewan jantan itu lebih utama daripada betina. Ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, tadhiyatu bidzakari afdalu minal unsa alal madhhabi. Berkorban dengan yang jantan lebih utama daripada betina. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi betina boleh. Kalau zaman sekarang
itu banyak yang berkorban dengan betina yang macer, okay. Kalau di sana disingkat betina macer, BM, betina macer, kurang W, BMW maksud BW. Nah, betina macer itu harganya 16 juta. Itu kalau 16 juta bagi 7 berapa juta? Ya. Nah, 1 juta? 1.800.000. Itu udah besar itu dapatnya. Dan itu mampu. Nah, banyak yang mampu. Kan sekarang nek sapi itu kan urunannya dulu 3 juta terus. Nah, padahal harga sapi itu setiap tahun terkadang juga naik juga. Nah, maka dari sebagian dari kalangan kaum muslimin dia membuat mencari alternatif piye carane hargane iso murah ya, dan iso dokor korban tur yo dagingnya yo akeh ya, solusine BM itu nanti. Nah, itu mungkin kutuan nggih, kutuan banyak juga nggih yang pakai juga betina yang macer ya. Una betina masih produktif yo mesake iman-iman dari yang macer itu banyak. Nah, itu yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, yang utama mana? Yang mahal harganya dan bagus warnanya. Harganya mahal, bagus warnanya. Kebalik ya. Kebalik, boleh sing murah. Yang mahal, yang lebih bagus. Bukan yang paling murah. Nah, yang lebih bagus yang paling mahal, dan paling bagus lagi disesuaikan dengan ya apa yang kita miliki dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Larang tapi ra ikhlas, yang penting larang tapi ikhlas. Itu yang mahal. Ya itu ya, yang keempat itu saja yang korban yang utama, yang bertanduk lebih utama. Kemudian yang kedua tadi apa? Gemuk yang menarik. Yang ketiga jantan lebih utama. Yang empat yang mahal harganya dan bagus warnanya. Hadis selanjutnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabthin aqranan yaitu fi sawadin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Ini kalau orang yang dia mengikuti hadis ini digoleki wedhus bertanduk, yang kibas bertanduk, kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Ini digulai. Mahal harganya. Harga mahalnya bukan kambing tapi memang agak sulit juga. Maka dibawakan kambing tersebut kepada beliau dan dijadikan korban. Beliau lalu mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, asahlah pisau. Nabi Muhammad SAW mengambil pisau dan kambing tersebut beliau membaringkan dan menyembelihnya sambil berkata Bismillahi. Di situ apa? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan yang berlaku di sini memang bimbingan agar berlaku lemah lembut kepada hewan korban. Dari menggiringnya menuju tempat sembelihannya, menajamkan pisaunya, menyembelihnya dengan cepat dan sebagainya. Ini termasuk
berbuat baik, berlemah lembut kepada hewan kurban. Maka disebutkan di dalam kitab Imam Muslim itu innallaha kadabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata, jika engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan jika kamu itu menyembelih, fa ahsinu dzabha, maka baguskanlah engkau sembelihanmu. Falyuhidda ahadukum syafratahu falyufrih dabihatahu, engkau menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik, tajamkanlah pisaumu dan buat nyaman hewan sembelihanmu. Menggiring, menjatuhkan dengan cara yang baik. Maka ketika Umar bin Khattab ini mengetahui rajulun yashabu satan birijliha yatbahuha, Umar bin Khattab ini pernah melihat seorang yang menyeret kambing dengan menarik kakinya untuk disembelih. Berarti disyarat ora pas nyencang itu, tapi disyarat nganggo sikile. Maka kata Umar bin Khattab, wailaka, celaka kamu, qadha ilal mauti qadha jamilan, giringlah hewan itu menuju kematian dengan cara yang baik. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mungkin dari sini ada yang kurang bisa difahami. Sampun nggih? Ini tahun dulu diulang, ini diulang lagi biar kita lebih paham. Oh, ini toh. Kalau korban itu diterima, syaratnya tadi ada berapa? 4 yang harus dipegang. Nah, kemudian juga hewan yang terbaik itu seperti ini toh. Ternyata hewan dengan menyembelih hewan BM tadi boleh, tidak dilarang dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.